Salam. Kok lemes? Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Kita boleh berhadapan dengan Tuhan. Pujian mengatakan sujud di depan kakimu. Sujud di depan takhtamu. Taklukkan seluruh hidupku. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersukacita sekalipun hati kita harus takluk di bawah pimpinan Tuhan. Karena manusia itu cenderung ingin bebas sekehendak hatinya, ya. Sebab itu ketika kita menjadi orang percaya, ini yang penting, menaklukkan seluruh hidup kita, baik pikiran kita, hati kita di bawah kehendak Tuhan, ya. Ini kunci, ya. Ini tekad ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Kita siap tunduk, takluk di bawah pimpinannya, ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi raja di hati, ya. Menjadi raja di hati ini susah untuk menaklukkan, ya. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, kita belajar menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan bukan kita yang menjadi raja, tapi Yesus yang menjadi raja di dalam hati kita. Kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat 15. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Silakan duduk. Ya, perikop ini berjudul menderita dengan sabar. Dan salah satu penderitaan itu adalah kita siap menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jadi nasihat dari Rasul Petrus ini mengatakan, kuduskanlah di dalam hatimu. Kuduskanlah di dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai apa? Tuhan. Lebih daripada raja, ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita mengambil Kristus di dalam hidup kita sebagai Tuhan, kita mesti tunduk. Karena Tuhan lebih dari raja yang harus memerintah kita, ya. Tapi ketika kita masih menjadi raja di dalam hati kita, yang menduduki takhta hati kita ini adalah diri kita, bukan Kristus yang berkuasa, ya. Kebanyakan orang ingin percaya Tuhan karena kita ingin menjadikan Tuhan itu pembantu. Tuhan tolong saya, Tuhan harus memelihara saya, Tuhan harus menyelesaikan masalah saya. Seringkali kita tidak sadar kalau kita menjadi raja dan Tuhan hanya sebagai pembantu. Kalau sudah merasa nggak ada masalah, lupa sama Tuhan. Bahkan hari ibadah pun kita tidak anggap. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya ambil keputusan ikut Yesus, itu artinya kita harus menaruh Kristus di dalam hati kita, menjadi Tuhan, lebih dari raja yang memerintah hidup kita. Sehingga ketika kita taat kepadanya, kita bisa memberi jawab kepada orang lain.
menjadi pengikut Yesus, menjadikan Kristus Tuhan di dalam hati kita, itu banyak penderitaan secara badani. Makanya judul perikop ini menderita dengan sabar. Ayat yang ke-13 mengatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ketika kita berbuat baik, ada yang berbuat jahat kepada kita? Kira-kira ada? Kita sudah rajin berbuat baik. Ada enggak yang mau berbuat jahat kepada kita? Ada? Loh, kok ragu-ragu? Ada. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Sekalipun kita rajin berbuat baik, masih ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik kepada salah satu orang, orang itu belum tentu dia membalas kebaikan kita. Dan itu tidak boleh kita pikirkan. Karena perbuatan baik kita itu yang menilai Tuhan. Kalau orang tidak menilai enggak masalah. Haleluya. Nah, ini sebuah penderitaan. Dan dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Banyak orang tidak mau taat kepada Tuhan karena takut kepada manusia. Kalau manusia sudah mengancam, kalau manusia sudah mengatakan sesuatu, awas, satu ancaman, kita lupa kalau ada Tuhan yang harus kita kuduskan. Dan cenderung kita tunduk kepada orang yang kita takuti. Sebab itu ayat 15 mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi pengikut Yesus itu, saudaraku, tidak hidup menurut kehendak hatinya. Ini pesan dari Petrus. Pengikut Yesus itu harus menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, ada selembar dosa, kita pasti terasa. Ada selembar kesombongan, ada selembar sakit hati. Kita merasa, dan kalau sudah begitu apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, Tuhan tolong hati saya. Supaya aku memiliki pikiran Kristus. Kristus itu ketika naik ke atas kayu salib, ditinggalkan banyak muridnya, diludahi mukanya. Ada di antara kita yang pernah diludahi muka kita? Belum pernah kayaknya ya. Kristus sudah alami. Sekalipun dia sudah menolong banyak orang. Haleluya. Kita mau pandang Kristus. Kita mau pandang kemuliaannya. Jadi sekalipun menderita, kita harus tetap menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu harus menguasai seluruh pikiran kita, hati kita. Bukan kita yang memimpin Tuhan. Aku harus begini, Tuhan harus tolong. Aku melangkah ke sini, Tuhan harus sertai. Aku harus melakukan ini, Tuhan memberkati. Tuhan bukan pembantu, tapi dia Tuhan yang harus kita sembah dan kita siap tunduk taat. Karena dia Raja Tuhan yang memimpin hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Jika ada orang yang sudah beribadah kepada Tuhan, tapi tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam hatinya, karena apa? Karena dia ingin menjadi raja. Jadi datang kepada Tuhan itu karena kita butuh pertolongan. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat beberapa contoh, saudaraku, menjadi raja di hati itu seperti apa. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sudah menjadi raja dalam hidup kita dan Kristus harus duduk di bawah tahta kita. Ya,
Seringkali kita tidak sadar, tapi kita akan melihat seperti apa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Saudara bisa mengamati kisah ini? Kita mau teliti. Tuhan berkata, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tapi apa yang dikatakan setan? Ya, apa yang dikatakan ular? Ular itu sudah dimasuki oleh iblis, dan iblis berbicara kepada Hawa. Yang Tuhan katakan jangan kamu makan, nanti kalau kamu makan kamu mati. Tapi apa yang dikatakan ular? Ayat 4. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang didengarkan oleh Hawa? Tuhan atau ular? Yang didengarkan ayat 6 kita membaca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena. Jadi kata-kata ular ini sudah mancep, karena memberi pengertian. Jadi ketika ular berkata kamu enggak mati, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ini yang diterima oleh Hawa. Enak ya, kalau aku seperti Allah, bisa menentukan menurut diri saya mana yang baik, mana yang jahat. Pada waktu bangsa Israel belum punya raja, mereka melakukan menurut apa yang dipandang baik. Karena tidak ada raja. Dan ketika Hawa memilih ingin seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan yang jahat, yang artinya bisa menentukan sekehendak hati, mana yang baik, mana yang jahat. Dan itu dosa. Makanya Tuhan berkata, kamu mati. Kamu ingin menjadi seperti Allah, bisa menentukan sekehendak hati, mana yang baik dan mana yang jahat. Ini yang diinginkan oleh Hawa. Hawa ingin seperti Tuhan. Tapi Tuhan berkata kalau kamu makan kamu mati. Ini tidak diingat sama sekali. Ya, ini bahayanya saudara kalau kita tidak merenungkan firman siang dan malam. Kalau kita tidak pernah belajar akan firman Allah, kita akan mudah melupakan, ya, mudah lalai. Haleluya. Yang kita dengar suara-suara dari luar, termasuk suara ular. Oh, kowe nggak mati, kamu akan tetap menjadi seperti Allah. Wah, luar biasa ini.
Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama, itu tidak menentukan kedewasaan rohani kita. Selama kita masih menjadi raja di hati, ingin menentukan yang baik maupun jahat menurut sekehendak hati. Aku kan lagi masih banyak kerjaan. Oh hari ini aku punya untung, aku gak ibadah dulu. Menentukan apa yang baik menurut kita. Ke gereja gak dapat apa-apa, malah persembahan. Ini kan dapat untung, aku mau cari untung ini dulu. Menentukan yang baik menurut hatinya. Haleluya. Jadi saudaraku, sebetulnya apa sih yang ada di dalam isi hati manusia? Ketika dia menentukan yang baik maupun jahat menurut sekehendak hatinya, tentu pilihannya itu hanya untuk keuntungan pribadi. Sebab itu Tuhan tidak ingin membiarkan pengikut Kristus menentukan pilihan sekehendak hati. Harus menaklukkan diri, menaklukkan pikiran, menaklukkan seluruh hidup ini di bawah Kristus. Karena dia yang menjadi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar lebih dalam ya. Jadi menjadi pengikut Yesus itu seperti apa? Minggu lalu kita belajar tentang Uzia. Ketika dia sudah berhasil menjadi raja, dia merasa aku raja. Peringatan Imam Asarya, imam loh yang ingatkan, bukan anak kecil. Yang mengingatkan ini bukan pembantu yang biasa bersih-bersih rumah, bukan. Imam. Tapi ketika diingatkan oleh imam, dia malah marah. Bagaimana dengan kita ketika ada firman yang kita dengar melalui imam-imam yang diutus oleh Tuhan? Kita mau abaikan? Aku gak mau diserukan untuk persekutuan, untuk ikut doa, gak mau. Lebih baik aku menentukan pilihanku sendiri. Uzia menjadi raja dan dia marah ketika diingatkan oleh Imam Asarya. Akhirnya apa? Kusta sampai hari matinya. Haleluya. Nah saudaraku, ingin menjadi raja di dalam hati itu, dia menentukan sekehendak hatinya apa yang baik dan jahat menurut kehendak hatinya. Kita melihat Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini, kalau manusia dibiarkan untuk memilih mana yang baik dan benar menurut kehendak hatinya, padahal hatinya itu seperti ini. Ayat 5 itu, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan apa? Kejahatan. Kecenderungan hatinya. Jadi kalau manusia dibiarkan untuk memilih sesuka hati, kecenderungannya milih yang jahat, milih untuk untung diri sendiri. Gak peduli orang lain. Haleluya. Dan kalau menjadi pengikut Kristus, Tuhan mau menggesek, mengerjakan karakter yang seperti ini. Haleluya. Tuhan mau ubahkan untuk kita mau tunduk dan taat. Kemarin sore kaum muda menyampaikan, membahas tentang pengampunan. Waduh, masih sakit, susah untuk mengampuni. Tapi mau tidak mau ini adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak orang menentukan pilihannya berpikir secara logika. Kalau aku dijahati, aku harus balas yang jahat. Kalau aku disakiti, aku mau menyakiti. Itu logika. Menurut apa yang dipandang baik. Dan kalau Allah membiarkan manusia memilih dengan logikanya, kecenderungan hati manusia itu melakukan yang jahat. Hanya untuk kepentingan diri. Kalau untuk dipimpin, nanti dululah.
Ya. Raja Uzia merasa menjadi raja. Siapa lu Imam Azaryah? Ya. Siapa kamu? Aku yang jadi raja. Dan dia tidak mau diperingatkan. Firman Tuhan melalui Imam Azaryah. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita baca Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ternyata ini yang ada di dalam hati manusia. Ya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, walaupun dia sejak lahir dia belum berbuat dosa. Manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat. Dalam hatinya timbul segala kejahatan, percabulan, ya, pencurian. Itu yang ada. Haleluya. Dan kalau manusia dibiarkan seperti ini, memilih menurut apa yang baik, dia akan mencari apa yang puas di dalam hati. Diingatkan marah, ya, seperti Uzia, ya. Ditegur marah, ya. Enggak direnungkan dulu ini benar atau tidak gitu ya. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hati saudara ketika saudara menjadi pengikut Yesus, ya. Jangan ambil pilihan aku menjadi pengikut Yesus karena Yesus itu berkuasa menolong penyakit saya, mengeluarkan saya, membebaskan saya dari hutang. Bisa jadi, itu tidak mustahil, ya. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Yesus, itu berarti kita siap sedia menaklukkan diri kita di bawah pimpinan Kristus. Itu tentang Hawa. Dia menentukan pilihan menurut sekehendak hatinya. Dan ini yang membuat manusia itu terpisah dengan Allah. Kalau manusia melakukan sekehendak hatinya, ini yang membuat dia terpisah dengan Allah. Sampai saudara dan saya juga punya tabiat dosa dalam diri kita. Yang kedua, kita melihat Lukas ayat pasal 15, ayat 11 sampai ayat 32, tidak usah dibaca. Ini tentang anak yang terhilang. Tentu ini sudah banyak yang hafal mungkin ya kisah ini, tapi kita akan melihat dari sisi lain dari kisah ini. Haleluya. Kita melihat bahwa anak yang terhilang ini sebetulnya terhilang ya. Anak yang kedua, anak yang bungsu ini, awalnya dia terpisah dengan Allah itu karena apa? Dia bisa terpisah bukan dengan Allah, dengan bapaknya. Dia bisa menjauh dari bapaknya itu karena apa? Karena dia menginginkan harta bapaknya, tapi tidak menginginkan pribadi bapaknya. Bukankah kita sering demikian? Kita hanya ingin menginginkan berkatnya Bapak. Tapi Bapak itu sendiri, peraturannya, nasihatnya, firmannya, kita jauhi. Pribadi Bapak yang penuh kasih, yang membuat kita tertuntun hidup dengan peraturan yang baik, itu kita buang. Yang kita minta hartanya Bapak. Ini anak bungsu ini bisa jauh dari bapaknya karena itu. Sebab itu ketika kita menjadi pengikut Yesus, hanya menginginkan berkatnya Bapa, kita nggak bisa lebih dekat kepada Dia, ya. Kita nggak akan lebih dalam mengenal Dia, nggak akan. Walaupun sudah 40 tahun ikut Tuhan, tapi kalau dasar pengikutan kita kepada Tuhan hanya ingin berkatnya Bapa, percaya Yesus selamat, berkatmu tak terima, tapi peraturannya, firmannya tidak pernah kita dengar. Ini yang membuat saudara dan saya jauh.
Hawa tadi terpisah dengan Allah karena dia memilih sekehendak hatinya. Dan anak bungsu ini, dia memilih sekehendak hatinya, memilih hartanya bapak. Aku gak mau bapaknya. Nah saudaraku, kita akan melihat bahwa orang seperti ini saudaraku tidak mau tunduk. Padahal ketika saudara menjadi pengikut Yesus, Tuhan bilang apa? Pikulah ku yang kupasang. Jadi Tuhan mau supaya kita ketika mengikut Yesus itu jalan bersama dengan Kristus dan menanggung kuk yang ada di punggung kita digandengkan dengan punggungnya Tuhan. Sebab memikul kuk itu ibarat dua lembu yang dipasang kuk berjalan bersama-sama. Tahu kuk ya, kayu pikulan yang ditaruh di atas pundak dari lembu. Dan lembu pasangan ini biasanya lembu muda sama lembu yang sudah berpengalaman. Jadi lembu muda ini belum tahu arah, tapi lembu yang berpengalaman ini ngerti. Sementara di belakang ada orang yang mengendalikan. Nah saudaraku, memikul kuk bersama Tuhan itu adalah dasar mengikut Tuhan. Bukan kita bebas menurut sekehendak hati. Tetapi mengikut Yesus itu artinya siap menerima tanggung jawab. Seringkali ketika kita melihat sesuatu yang harus kita lakukan, kita seolah-olah tutup mata, tutup telinga, bahkan menghindar. Padahal 1 Petrus tadi mengatakan, berilah pertanggungan jawab kepada setiap orang yang bertanya kepadamu. Haleluya. Ketika kita memberikan pertanggungan jawab atau kita menyampaikan firman, tentu kita juga akan menjadi pelaku firman. Haleluya. Pelaku firman itu bukan hanya dilihat orang banyak baik, tapi pelaku firman dalam keseharian dilihat atau tidak dilihat orang, karena keluar dari hati. Bahkan pelaku firman itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman seiman. Ya. Jangan sampai orang melihat itu orang sudah lama, itu dulu majelis. Tetapi tidak bisa memberikan contoh dan teladan baik dalam ibadah maupun pelayanannya. Kita memberi pertanggungan jawab. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, memikul kuk. Jadi mengikut Yesus tidak bebas. Aku hanya ingin butuh berkatnya Tuhan. Tapi tidak mau memikul kuk. Ini sebuah kebebasan yang keliru. Karena ketika kita mau ikut Yesus, kita siap berjalan bersama Yesus. Ya. Memikul kuk bersama Yesus gak ada yang abot. Haleluya, gak ada yang berat. Ada saudara saya menghadapi banyak masalah. Ya. Ini sakit, ganti itu sakit, ini masalah, ini masalah. Saya bilang, kamu gak sendiri. Gak usah takut, jalani saja bersama Tuhan. Yang penting uripmu benar, sesuai firman. Dan jangan sampai kamu lepas, menjauh dari Tuhan karena penderitaan. Apalagi karena konflik satu dengan yang lain. Aku gak mau ke gereja, sakit hati, cemen. Alasan yang sangat kecil ya untuk kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita belajar. Kita tidak bebas menentukan pilihan kita. Kalau Hawa ingin menjadi seperti Allah, bebas menentukan pilihannya. Mana yang baik dan jahat menurut kehendak hati. Tapi anak bungsu ini, dia menentukan pilihannya, aku milih hartanya Bapak. Itu kan kecenderungan hati manusia. Ingin untung buat dirinya sendiri, diatur Bapak gak mau. Haleluya. Padahal peraturan Tuhan itu membuat kita
bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Matius 11 ayat 29 sampai 30, silakan dibaca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Itu saudaraku, ya. Tapi anak bungsu ini ingin bebas dari peraturan bapak. Ternyata dia dibelenggu oleh keinginan hatinya. Bisa lebih baik, malah melarat. Malah melarat. Tapi puji Tuhan, bapak itu masih engen-engen. Anakku nang dia, anakku kemana ya? Mereka kok gak balik-balik. Haleluya. Tapi begitu anak itu rindu kembali kepada bapak, bapak itu yang jemput bola. Dia tidak menunggu anaknya datang, tapi begitu dia melihat, dia lari untuk merangkul anaknya. Karena apa? Saking rindunya. Haleluya. Kerinduanmu untuk dekat kepada Tuhan akan ditangkap oleh dia, akan ditangkap oleh Bapa, dan engkau akan dirangkul. Seberapapun kotor diri kita, asal kita punya kerinduan, aku mau dekat engkau, Pak. Aku mau kembali untuk mau diatur oleh engkau. Haleluya. Jangan menjadi raja di hati. Menentukan pilihanmu. Aku gak mau diatur Bapak. Aku mau hartanya Bapak. Haleluya. Semua itu akan membuat anak bungsu ini makin melarat. Bahkan makan saja tidak bisa. Yang ketiga, kita melihat Matius 19, kita baca ayat ini. Ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak harta. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Cukup sampai ayat 26 saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pemuda kaya. Dia punya hak atas apa yang dimiliki. Ini sifat manusia. Aku punya hak atas hidupku. Aku punya hak atas harta milikku. Itu enggak salah. Itu memang hak kita. Tetapi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, Tuhan pesan apa? Kalau kamu mau menjadi sempurna, jual. Jual semua milikmu dan ikut aku. Artinya hidup dalam mengandalkan Tuhan.
menjual semua hak miliknya. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, kita tidak punya hak untuk diri kita. Yang punya hak itu Tuhan. Karena Dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Dengan nyawanya kita menjadi milik Allah. Jadi yang punya hak itu Tuhan. Tapi pemuda kaya ini, dia merasa, ayat 22 saya baca ulang. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Dia tidak rela kehilangan haknya. Saudara punya hak atas hidupmu, punya hak atas harta milikmu. Dan saudara mungkin punya hak untuk melindungi. Jangan sampai direbut orang lain. Tapi ketika kita ikut Yesus, semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu milik Allah. Jangan sampai takut kehilangan hakmu. Aku punya hak untuk tidur. Aku punya hak untuk bermalas-malasan. Aku punya hak untuk mengendalikan diriku. Tapi ketika menjadi pengikut Yesus, aku harus tunduk apa yang Tuhan mau. Mungkin saudara memiliki banyak harta yang Tuhan sudah percayakan. Jangan sampai saudara bilang ini milikku. Tuhan bilang jual, ikutlah aku. Saya tidak pernah takut untuk kehilangan. Ketika Tuhan perlihatkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Monggo Gusti. Monggo. Haleluya. Dan ternyata Tuhan tetap pelihara. Mencukupkan. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya minta. Tuhan, Bapa yang bertanggung jawab. Tapi pemuda ini dia jauh dari Tuhan. Dia mulai mengundurkan diri dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak mau kehilangan haknya. Kalau anak bungsu tadi tidak mau diatur. Usia tidak mau diatur. Tapi orang pemuda kaya ini, aku punya hak, ini milikku. Haleluya. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan tangkap hatinya, Tuhan mengubah pemuda ini. Sampai akhirnya dia tidak menghiraukan nyawanya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku bisa menunaikan tugas pelayanan yang ditugaskan Bapa Allah Kristus kepadaku. Ini pemuda ini. Pada waktu hatinya belum dijamah, dia tidak rela kehilangan hak. Tapi setelah dijamah, diubahkan oleh Tuhan, dia menjadi orang yang tidak menghiraukan nyawanya. Bagaimana kita mengikut Yesus selama ini? Kita masih seperti pemuda yang belum diubahkan ini? Atau kita sudah diubah seperti pemuda yang tidak menghiraukan nyawa, asal aku bisa menyelesaikan tugas yang Kristus berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pemuda ini karena memikirkan miliknya, harta miliknya banyak, ya, dia menjadi sedih karena hartanya banyak. Akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini uangku, aku berhak menggunakan. Tapi ketika kita sadar aku milik Kristus, segala milikku juga milik Kristus. Haleluya. Baik kesehatan tenaga, saya tidak takut kehilangan.
Pikiran saya tidak takut kehilangan. Dan ternyata Allah yang membackup. Saya berkata di hadapan Tuhan, hanya Engkau yang tahu perjuanganku. Orang lain gak tahu, gak menilai, gak menghargai, gak masalah. Tapi hanya Engkau yang tahu. Karena aku melakukan semua ini untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan mengasihi isi dunia ini. Bukan mengasihi harta milik kita. Tapi mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Jika orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mungkin kita berkata, aku enggak mengasihi dunia kok, aku enggak hidup yang seperti orang lain. Tapi ketika kita menjadi raja di dalam hati kita cenderung untuk memilih apa yang menguntungkan diri. Kita cenderung untuk memilih, aku enggak mau diatur seperti anak bungsu. Aku mau melakukan sekehendak hatiku yang menurut saya baik. Padahal hati manusia itu kecenderungannya berbuat jahat. Apa yang ada di dalam hati manusia, percabulan, pikiran kotor, kejahatan, pencurian, itu yang ada. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri, menguduskan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita mau merelakan, memberikan hak kita kepada Tuhan. Kalau ini yang diperintahkan, itu artinya kita hidup mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita mau mengandalkan Tuhan. 3 hal ini, Hawa yang ingin menentukan pilihannya, anak bungsu yang tidak mau diatur, dan pemuda ini tidak rela kehilangan haknya. Semua itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita bisa terpisah dengan Allah. Haleluya. Dan keterpisahan dengan Allah ini seringkali tidak disadari. Tapi syukur bagi kemuliaan Allah anak bungsu ini. Ketika dia sadar, dia mau balik. Tuhan, Bapak itu membuka kedua tangannya, bahkan berlari untuk menangkap aku. Miliki selembar saja kerinduan untuk dekat akan Tuhan. Dan tentunya harus ditindaklanjuti. Ya. Bukan cuma rindu, tapi mulai melangkah. Aku ingin ngerti firman Tuhan. Haleluya. Dan bertanya, dan Tuhan yang akan menjawab, puji Tuhan. Dan 3 hal ini akan membuat kerohanian kita tidak bisa bertumbuh, ya. Tidak akan bisa bertumbuh. Haleluya. Mari kita belajar, izinkan Kristus bertahta dalam hati kita. Dan kita mau turun tahta. Tuhan, Engkau yang punya hidupku. Hidupku ini milikmu. Engkau yang menjadi raja dalam hidupku. Jangan ingin menjadi raja di dalam hatimu. Ya. Menentukan pilihan sekehendak hati yang menguntungkan diri kita sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Izinkan Kristus menjadi raja dalam hidupmu untuk memimpin hidupmu. Mungkin saat ini karena sudah banyak belenggu, kebebasan untuk berbuat dosa, bahkan ketidaktahuan akan firman Allah, ya, sehingga kita angel, susah untuk balik. Tetapi begitu saudara rindu, Tuhan akan membantu saudara, asal saudara mau dibantu oleh Tuhan, ya. Asal saudara mau, aku mau keluar dari belenggu kebebasan diriku menjadi raja ini. Kebebasan diriku untuk berbuat dosa ini, aku mau keluar. Kristus yang akan menolong kita. Kita jalan satu kuk dengan
Tuhan, ya. Dan kita ikuti arahnya Tuhan. Kuk yang dipasang itu ringan, karena kita tidak pikul sendiri. Kita pikul bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah teladan akan kepatuhan, ketaatan ketika dia menjadi manusia di bumi ini. Dia punya ketundukan sepenuh kepada Bapa. Ya. Pada waktu naik di atas kayu salib, dia ingin keluar. Dia ingin menghindar dari salib itu. Tetapi kembali dia berkata, biar kehendakmu yang jadi. Bagaimana dengan kita? Ketika ada tanggung jawab tertanam di dalam hati kita atau diperlihatkan oleh Tuhan. Kita mau menghindar akan banyak yang lain. Tapi ketundukan kepada Kristus sebagai Tuhan sudah diberi contoh oleh Kristus sendiri. Dia tidak takut, bahkan dia naik, dia maju ketika orang menangkap. Haleluya. Mari kita belajar, jangan menjadi raja di hati, tapi kuduskan Kristus menjadi Tuhan di dalam hatimu. Kita berdiri bersama-sama.